Dua paslon ini siap ditantang. Dua-duanya mengatakan kami konfirmasi siap ditantang oleh rakyat. Pertanyaan keraguan-keraguan itu perlu kita tanyakan di sini. Perlu kita tahu maksud dari kampar naik kelas itu apa. Apakah sebelumnya kita tinggal kelas? Atau ranking kita sebelumnya rendah, rapor kita merah? Nah, kita tanya langsung, bagaimana sikap dari Bang Yuyun dan Bang Edwin? Apa maksud dari kampar naik kelas? Itu perlu kita tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang kami lagi di sidang rakyat namanya ini ya. Saru juga. Ya, terima kasih Bang Ziad. Pertanyaannya, kenapa pasangan Yuyun dan Edwin ini punya apa tadi pertanyaannya? Berbeda dari yang lain. Berbeda dari yang lain. Kenapa harus dipilih? Kenapa harus dipilih? Yang satu jelas kita tuh lebih keren. Lebih keren nggak kami berdua? Keren. Yang kedua, kita anak muda. Betul kan? Kita anak muda. Nih mohon maaf Pak Mama maaf ya, tapi memang lebih muda. Yang ketiga, yang paling saya merasakan perbedaannya yang mencolok. Tidak mencolok sebetulnya. Saya merasa perbedaan adalah saya dan Bang Edwin mempunyai mimpi yang sangat luar biasa untuk Kabupaten Kampar ini. Mimpinya apa? Kami punya mimpi bagaimana perubahan ini akan kita lakukan. Kita punya mimpi yang konkret. Kalau bahasa kita Pak Presiden, nggak hanya omon-omon. Wah, nggak hanya omon-omon. Kita konkretkan semua mimpi-mimpi kita. Ya, kita belum pernah diberikan kesempatan. Kalau yang lain sudah puluhan tahun diberikan kesempatan. Betul tidak? Betul kan? Kita belum dikasih kesempatan. Kami mempunyai sudut pandang yang berbeda. Ya, kita mempunyai sudut pandang yang berbeda. Kadang-kadang kita melihat persoalan ini dalam suatu hal, kita tidak bisa ada di dalam persoalan itu sendiri. Tapi kita harus keluar dari perbedaan, dari persoalan itu sendiri. Karena kalau kita di luar dari persoalan itu sendiri, baru kita bisa melihat di mana letak titik salahnya. Tapi kalau kita berada dalam pusaran lingkaran masalah itu sendiri, kita tidak akan pernah bisa melihat di mana lingkaran kesalahan itu berada. Betul tidak? Itu jelas. Ya. Jadi saya dan Bang Edwin, kalau kita bicara umur, mungkin kita masih muda. Tapi kita punya mimpi yang besar. Kita mempunyai cita-cita yang besar. Kami ingin negeri kami, kampung kami ini berubah. Sudah puluhan tahun tidak berubah. 20 tahun yang lalu saya ke Bangkinang, begini juga bentuk Bangkinang. Ada berubah? Tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Puluhan tahun sudah. Berarti ada yang salah di sini. Yang namanya kehidupan itu harus bertumbuh. Ya, yang namanya kehidupan ini harus berubah untuk lebih baik lagi. Kenapa harus milih kami? Kami satu, kami tidak mempunyai dosa masa lalu. Tidak ada. Kami tidak pernah berurusan di Kampar ini. Apapun itu. Yang kedua, kami mempunyai jiwa muda yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Kami di luar dari lingkaran permasalahan itu sendiri. Itu yang jelas yang keduanya. Yang ketiga, insya Allah kami mempunyai kemampuan yang cukup untuk membangun negeri kita ini. Pengalaman kami dan yang lainnya. Waktu habis. Wah, banyak nih masalahnya. Oke, terima kasih Bang Ziad. Ya, tepuk tangan untuk Bang Yuyun. Tadi Bang Yuyun bilang, apa yang membuat dia beda? Dia muda, Bang Edwin muda. Apa benar tolak ukur muda sudah pasti kebijakan politiknya berpihak kepada anak muda? Betul? Belum tentu.
Belum tentu kawan-kawan. Hari ini kita harus kritis terhadap pemimpin kita. Kita lihat kebijakan politiknya, bukan usianya. Tapi memang usia tetap mempengaruhi kebijakan politik. Karena zaman Bang Edwin ini masuk kategori milenial. Seharusnya jokes-jokes, canda-candaan, ketawa-ketawanya, keresahan-keresahannya seharusnya itu tertuang dalam kebijakan politik untuk memperjuangkan hak-hak milenial. Seharusnya begitu. Tapi apa benar Bang Edwin? Karena Bang Edwin muda, tentu kebijakan politik Bang Edwin akan berpihak kepada anak. Betul itu Bang Edwin? Coba dijawab dulu. Makasih ya. Jadi segala sesuatu harus kita mulai dengan bismillah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, saya hari ini berdiri dan Bang Yuyun memberikan diri kami untuk dibedah. Dasarnya apa? Ada satu hal yang menjadi keresahan kami. Adalah mesti ada perubahan yang jelas di Kabupaten Kampar ke depan. Kabupaten Kampar itu bisa berubah dimulai dari alur berpikir kita dan bagaimana niat kita. Oleh sebab itu, kami berdua ya membuat kebijakan-kebijakan sesuai dengan keinginan rakyat. Orang muda itu kelebihannya adalah di energinya. Bisa berjalan terus-menerus tanpa lelah. Saya dengan Bang Yuyun hari ini, Bang Yayat, cuma tidur 2 jam, 3 jam sehari. Kami berkeliling di setiap desa, ya. Dan apa yang menjadi pembeda kami daripada paslon lain, itu nampak pada malam hari ini. Kami menyambut rapat rakyat dari ihwal.com dan kawan-kawan milenial Yuyun dan Edwin dan Gen Z untuk kita dialog. Kita harus bicara tentang masalah pendidikan. Kita harus bicara tentang pengembangan sumber daya seni kita, sumber daya adat budaya kita. Kita harus bicara penguatan ekonomi. Kita harus bicara tentang infrastruktur. Dan kita hari ini harus membahas kekayaan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Kampar dan itu harus dinikmati oleh masyarakat di Kabupaten Kampar. Pertanyaan tadi dijawab oleh satu kalimat dan satu kata yang sederhana. Kalau kita mau lebih baik, Kampar naik kelas, Kabupaten Kampar harus ada gelombang perubahan. Setuju? Saya berdiri di sini, Bang Yayat, akan melengkapi apa yang menjadi kekurangan dari Bang Yuyun. Bang Yuyun mau berpasangan dengan saya, akan menyempurnakan langkah kami berdua, dan ini tidak bisa kami lakukan berdua saja. Harus dengan seluruh masyarakat Kabupaten Kampar. Malam hari ini kita tidak bicara enak-enak. Tolong kami berdua dikritisi. Tolong kami berdua dibedah. Kalau seandainya kami tidak mampu menjawab, maka inilah konsekuensi yang harus kami terima. Kami harus siap dinilai dari segala sisi oleh masyarakat. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Bang Edwin. Ada satu kata yang menarik kawan-kawan. Tadi Bang Edwin bilang, satu kata yang menjadi pembeda. Karena mereka membawa gelombang perubahan. Apa betul gelombang perubahan yang mereka bawa akan membawa Kampar ke depan berubah? Insya Allah. Botwe. Tentu harapan-harapan perubahan itu harus kita uji malam ini. Betul enggak? Jangan-jangan ngajak berubah, tapi tahunya omon-omon kalau kata Pak D itu. Ya, saya minta kawan-kawan malam hari ini bertanya, marah-marah boleh, menyampaikan keresahan boleh, apapun. Pemimpin kita ini katanya muda, seharusnya muda harus siap dikritik. Seharusnya muda siap dikritik.
bahkan siap dimarahi oleh rakyat. Siap ya? Oke, saya minta. Jadi dari beberapa kalimat yang disampaikan oleh Bang Edwin dan Bang Yuyun, itu saya simpulkan. Itu mereka akan lebih banyak memperjuangkan soal-soal. Pertama tadi saya lihat pendidikan. Pendidikan hari ini persoalan-persoalan yang menjadi penting adalah, pertama, biaya kuliah yang mahal. Kuliah tidak dijadikan sebagai standar wajib, sehingga dia menjadi berbayar. Dan seharusnya negara hadir untuk menggratiskan pendidikan. Karena kenapa? Sebab pendidikan tinggi terutama, itu hari ini kebanyakan menjadi syarat untuk masuk kerja. Lucu, kuliah itu berbayar, tidak gratis. Tapi kita butuh kuliah karena syarat kerja salah satunya adalah S1 kebanyakan. Nah, jadi kita harus lihat dulu apakah sampai Bang Yuyun dan Bang Edwin melihat persoalan ini. Dan kemudian soal pendidikan, infrastruktur sekolah. Untuk memperbaiki SDM aja kita hari ini masih rendah. IPM kita seprovinsi Riau itu nomor 5. Indeks pembangunan manusia kita rendah. Seharusnya dengan adanya orang-orang muda bisa merubah ini dengan narasi-narasi perubahan. Terus kemudian bukan hanya SDM, kitanya yang sebagai murid, sebagai mahasiswa, tapi guru-gurunya juga. Di sini ada guru enggak guru? Emang iya guru belum sejahtera? Kemarin kami dapat kabar katanya guru MDTA digajinya lama. Udah sedikit lama pula. Harus marah enggak kita ibu-ibu? Marah ya? Perubahan siap? Sampaikan nanti sama Bang Edwin. Oke? Selain pendidikan saya juga lihat itu tadi soal infrastruktur. Ini soal-soal ekonomi. Akses ekonomi kita jadi lemah karena akses infrastrukturnya itu kebanyakan rusak, Bang Yuyun. Ah, ini Bang Yuyun nanti ini yang akan lebih banyak bahas soal-soal ini. Harga-harga pokok mahal. Pariwisata kita punya sumber daya alam yang sangat besar melimpah. Tapi kita tidak pernah melihat potensi-potensi itu bisa sampai ke rakyat secara langsung. Kemudian saya juga lihat ini yang paling penting yang sering diabaikan, kesejahteraan pelaku seni. Pelaku seni hari ini hanya dianggap sebagai pelengkap warga. Mereka hanya dianggap sebagai ada acara tampil bayar udah, kesejahteraan yang tidak pasti. Orang hari ini berbondong-bondong bikin acara di Pekanbaru perginya. Ruang ekspresi pelaku seni hilang, tidak ada di sini. Ada tapi hanya pelengkap. Atlet, ada atlet di sini. Kesejahteraan atlet, wajar kalau atlet-atlet kita kurang berprestasi karena untuk makan aja hari ini susah. Dan gelombang perubahan itu perlu kita jawab kawan-kawan dan perlu kita pertanyakan juga. Saya bertanya, nama saya Dewi, saya berjualan di pasar Impres. Jadi selama ini saya sudah memperhatikan, apalagi barang-barang yang harganya tidak sesuai dengan kondisi kantong kami sebagai emak-emak yang kami terima. Jadi selama pasar yang saya dulu belum dibongkar, jadi perputaran uang itu malahan kami rasakan lebih bagus yang dulu daripada yang sekarang. Jadi yang sekarang saya lihat walaupun tempatnya bagus, tapi perputaran uang malahan terasa pasar itu mati. Jadi kami tidak ada merasa perputaran uang itu tidak ada, cuma jalan di tempat aja. Kadang-kadang kami merasa tidak, malahan modal yang kami makan. Jadi apa komitmen Bapak kalau seandainya Bapak nanti duduk, istilahnya terpilih, terutama ya pasar. Seandainya pasar itu berputar dengan baik, otomatis perekonomian dan sekolah-sekolah anak kami pun juga bisa kami untuk membiayainya. Ibu-ibu yang saya hormati, adik-adikku, ya, abang-abang semua, Bu Dewi ini aku usaha UMKM dan berjualan di pasar. Betul.
Beliau merasakan dua hal. Satu, perputaran uang di Kota Bangkinang ini tidak mengembirakan kita semua. Benar. Betul? Betul. Dan yang kedua, Bu Dewi meminta kepada kita, Bang Yuyun, pasar ini dulu fasilitasnya kurang bagus, sekarang agak sedikit bagus tapi Kayak mati. malah mati. Ya. Dua pertanyaan itu, dan harga-harga juga semakin mahal. Bu, kita hari ini ya, adik-adik semua kita sadar, perputaran uang di satu kota itu berasal dari bisnis dan anggaran daerah maupun anggaran negara yang masuk dan berputar di Kota Bangkinang. Kota Bangkinang ini adalah kota dalam tanda kutip ya, birokrasi. Kota ini bergantung dengan APBD. Nah, satu jawaban kami, ketika APBD kita nilainya kurang lebih 3,3 triliun rupiah, menjadi kewajiban oleh para pemimpin kita, terutama bupati, wakil bupati, DPRD, untuk cakap membelanjakan anggaran, dan jangan sampai anggaran 3,3 triliun itu berputar di luar Kabupaten Kampar. Wajib hukumnya berputar di Kabupaten Kampar. Dengan berputarnya anggaran itu, otomatis nanti pasar-pasar akan semakin ramai. Nah, 3,3 triliun itu bukan anggaran yang sedikit, itu banyak. Besok saya dengan Bang Yuyun memprogramkan banyak hal, Bu, ya, untuk perputaran ekonomi kita ini bisa meningkat. Satu, kita harus meng-create Kabupaten Kampar ini dasarnya adalah negeri Serambi Mekah, tapi harus menjadi negeri 1000 event, negeri 1000 acara. Dengan banyaknya acara, mulai dari acara di daerah, acara di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan bahkan kita harus membuat agenda nasional di sini. Insya Allah perputaran uang akan semakin banyak. Saya dan Bang Yuyun mencoba beberapa formula. Satu, Bangkinang ini harus menjadi kota pendidikan. Setuju? Bangkinang sudah layak dijadikan kota pendidikan. Sehingga apa? Nanti labelnya Serambi Mekah dan kota Bangkinang adalah kota pendidikan di Provinsi Riau. Inilah yang harus kita dorong. Bu, pertanyaan Ibu ini nampaknya sederhana, tapi jawabannya luar biasa. Yang kedua, selain masalah pendidikan, pariwisata harus kita tingkatkan, majukan. Seni dan budaya kita harus tingkatkan, majukan, berkembang. Orang pergi ke Ulu Kasok, orang pergi ke 13 Kota Kampar. Ndak nio uang datang 2 kali doh. Ndak nio uang datang 2 kali doh. Ya? Apa sebab? Karena infrastrukturnya itu-itu aja. Tidak ada pertunjukan seni dan budaya seperti di Yogyakarta, seperti di Bali dan seterusnya. Padahal Kabupaten Kampar ini kaya dengan seni dan budaya. Nah, itulah yang harus kita kembangkan. Uang bisa besar sebanyak-banyaknya ya. APBD kita besar, nanti kita juga akan tarik, orang akan mau berkunjung. Bang Yuyun, tolong dilengkapi nanti. Masalah jalan tol ini selesai dan ini berpotensi untuk membunuh perekonomian kita. Yang kedua, Bu, karena saya concern di Kota Bangkinang ini nanti dengan Bang Yuyun, pasar itu harus manajemennya bagus. Pokoknya pasar sekarang, Dan Pak, harga harus mampu kita stabilkan. Dengan cara apa? Operasi pasar, itu yang harus kita lakukan. Bang Yuyun, ini saya juga menyampaikan ke Bang Yuyun, besok kita berdua harus kolaborasi, menggandeng tangan para swasta yang ada di sini, perusahaan-perusahaan di sini. Kalau seandainya harga naik, kita harus melakukan operasi pasar dan memberi sembako yang terjangkau untuk masyarakat kita. Ya,
Jadi gini, prinsipnya dulu kita harus paham dulu. Kenapa Ibu sampaikan tadi perputaran uang yang ada di sini makin lama makin turun. Yang harusnya dulu mungkin uang kita hanya 1,7 triliun, kemudian naik 1,9 triliun, seharusnya tambah lagi 2,2 triliun. Sekarang sudah 3,3 triliun, tetapi pasarnya malah tambah turun. Kan jadi pertanyaan, betul nggak? Pertanyaan kan, uangnya tambah banyak, kok pasarnya makin sepi? Nah, syaratnya tuh ada. Syaratnya ada. Bagaimana caranya kita menjadi pertumbuhan ekonomi kita naik? Satu apa? Yang satu, perbanyak uang keluar masuk dan mempertahankan uang yang ada jangan sampai keluar. Intinya di situ. Betul tidak? Jadi sudah uang kita cuma 3,3 triliun, tapi kita bawa keluar lagi ke Pekanbaru, kita bawa keluar lagi ke Sumbar dan kemana-mana. Yang ada dari 3,3 triliun jadi tuh turun. Yang harusnya kita lakukan adalah yang kata Bang Edwin tadi, uang dari luar kita paksa masuk ke dalam. Caranya apa? Salah satunya yang disampaikan Bang Edwin, perbanyak event sehingga orang luar datang ke Kampar. Itu baru keren. Ya, yang namanya negeri yang baik itu begitu. Perbanyak uang masuk, persedikit uang ke luar. Ini kadang-kadang susah Pak, ini mohon maaf. Contoh, kita punya APBD 3,3 triliun. Ya kan? Kemudian kita buat perbaikan pemerintah. Kita adakan kegiatan-kegiatan, proyek lah bahasa kerennya di sini. Ya kan? Nah proyek ini tidak dikerjakan orang lokal, dikerjakan sama orang luar. Uang kita dikerjakan orang luar sehingga uang itu lari kemana? Keluar. Itu tidak boleh lagi. Maksimalkan orang tenaga lokal. Kenapa? Orang lokal pasti berusaha, uangnya ada di sini, Kampar. Itu yang terjadi. Ya, kita harus begitu mikirnya. Yang kedua, bagaimana caranya kita mempertahankan uang kita ada di dalam. Kegiatan-kegiatan usahakan orang lokal kita tarik. Ya, pengusaha-pengusaha lokal kita kerjakan. Jangan pengusaha luar. Kalau kita tidak sanggup lagi, bolehlah pengusaha-pengusaha luar kita kasih. Tapi kalau yang kecil-kecil sudahlah, lokal-lokal sajalah. Masa nggak bisa sih? Buat parit masa orang luar, betul enggak? Buat jalan masa orang luar, buat pasar masa orang luar. Sudah itu, lupakanlah. Ayo sama-sama kita bangun negeri kita ini, kita kasih kesempatan orang-orang lokal untuk bekerja, berkarya di Kabupaten Kampar kita ini. Nah itu yang benar. Pasar kita ini Bu, itu tadi urutannya. Ya, kenapa orang tidak mau beli? Ya, kita harus juga belajar adaptasi. Sekarang suka tidak suka kita sudah kenal namanya belanja online. Itu pengaruh. Makanya kita ini harus mempertahankan juga. Satu, dengan apa? Kita siapkan ilmunya buat para pedagang kita. Kita ajarkan mereka juga tidak hanya berjualan secara offline. Kita ajarkan dia dengan pelajaran online. Bisa juga dia belajar jual ke luar. Ya kan? Selain tempat pasarnya kita benahi, itu nggak terlalu sulit. Pasarnya kita benahi, manajemennya kata Bang Edwin kita benahi, selesai itu. Tapi kalau pasar itu sulit, kalau kita tidak beradaptasi. Nah, Pak, kami UKM Pak, kami nggak punya kemampuan itu. Karena nggak punya kemampuan itulah tugas kami pemerintah yang akan mengajarkan itu. Kami ciptakan pasarnya di situ. Tugas pemerintah itu ciptakan pasar. Ya, masalah rezeki, jualan itu masing-masing. Tugas kita hanya menciptakan pasar. Nah, gitu ya Bu ya. Sip. Kan itu pendapat Bapak tadi kan. Ya. Nah, saya nanya lagi. Benar, itu caranya kita harus membenahin APBN yang Bapak bilang tadi. Ya. Tapi saya minta, karena orang sekarang nggak mau ke pasar itu Pak, karena
tempat di pasar itu beceknya. Oh, becek. Gitu Pak. Jadi kalau seandainya udah rapi, mulus lah kayak gini Pak. Siapapun kan masuknya itu Pak. Jadi kebenarannya itu. Kalau itu, Nah, kalau buat 3,3 triliun bisa nggak kita buat pasar baru? Menggeleng kecil itu, ya kan? Itu yang kita perbaiki, ya. Itu yang kita perbaiki. Jadi kalau tadi ujungnya minta perbaikan pasar, oke, setuju kita buat. Nah, oke. Ayo siapkan pertanyaan terbaik. Marah-marah boleh. Keroyok jangan. Ayo. Mahasiswa masa kalah semangatnya kayak ibu-ibu? Mahasiswa ada enggak yang berani nantang? Wah, siap, hidup perempuan. Ya. Hidup perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja bertanya ya Pak. Tadi kebetulan saya masuk di sini, saya langsung terfokus kepada spanduk yang di sebelah sana. Yang Bupati terpilih wajib anggarkan beasiswa. Alhamdulillah kebetulan saya sudah menjadi sarjana. Jadi pas nengok spanduk itu saya langsung kepikiran untuk S2. Jadi kalau misalnya Bupati menganggarkan ada beasiswa, saya ingin bertanya program apa yang akan Bapak jalankan untuk mahasiswa bisa menempuh S2 secara gratis. Karena yang saya lihat di lingkungan saya, yang kalau mahasiswa S1, alhamdulillahnya banyak sekali program yang mempermudah mahasiswa. Sedangkan untuk S2 itu sangat jarang sekali Pak. Ada yang untuk beasiswa tapi sangat jarang dan itu syaratnya betul-betul harus IPK 3,8 atau cum laude gitu Pak. Sedangkan kan tidak semua mahasiswa kayak gitu kan Pak. Jadi itu yang ingin saya tanyakan, apa program Bapak untuk beasiswa S2? Ya, siapa namanya? Nama saya Santi Pak. Santi. Oke Santi, kita bicara beasiswa. Wah ini seru ini. Nih biar teman-teman tahu semuanya bahwa sudah 10 tahun Kabupaten Kampar itu tidak mempunyai beasiswa. Oh, sudah 10 tahun. Punya uang nggak? Berapa tadi uang kita? 3,3 triliun itu sama dengan 3.300 miliar. 3.300 miliar. 10 tahun beasiswa tidak diberikan. Kenapa? Karena mereka masih menganggap SDM itu bukan salah satu sebagai aset. Nah, ini yang saya bahas dari awal sama Bang Edwin. Kami sudah membuat mandatori buat kami. Apa mandatorinya adalah kami akan mewajibkan setiap tahun itu kami anggarkan untuk beasiswa. Clear itu. Berapa banyaknya? Paling sedikit 10 miliar. Paling sedikit. Saya minta malah lebih dari itu. Kenapa? Saya kepingin banget punya anak-anak, punya adik-adik, itu orang yang pintar-pintar. Kayak Santi yang udah lulus. Berapa IPK kemarin? 3,9? Oh enggak, belum. Ya, kenapa? Saya juga kepingin kok SDM kita keren. SDM kita itu adalah tonggak kita untuk maju. Percuma kita punya kekayaan alam melimpah. Kalau tidak dikelola dengan baik. Kalau tidak punya SDM, baik. Makanya beasiswa itu wajib hukumnya. Pak, saya sudah lulus S1 nih Pak, mau lulus S2 Pak. Gimana dapat beasiswa? Nggak susah sebetulnya. Asal satu, punya niat. Yang kedua, apalagi punya apa? Prestasi. Ya, Pak gimana dong Pak? Kalau disuruh ngejar IP 3,8, 3,9 Pak, selesai Pak. Susah dapatnya Pak. Iya iyalah nggak mungkin lah 3,9. Berat itu. Iya kan? Berat gak mahasiswa? Oh enggak, sombong banget. 3,9 itu rata-rata A semua, B-nya cuma 1. Itu berat betul. Ya.
Saya dan Mbak Edwin insya Allah kami akan mempermudah itu. Terutama satu untuk yang memang kurang mampu. Yang kedua, kita juga memberi perhatian yang lebih kepada yang berprestasi. Yang ketiga, kita memberikan bantuan khusus apabila nih ya, mempunyai kontrak kerja. Dia punya kontrak kerja, dia punya beasiswa, itu juga saya berikan. Kenapa? Ada jaminannya akan diselesaikan. Bukan saya bukan bilang ini ya. Jadi sekarang ini banyak kita memberikan beasiswa itu tidak tepat pada sasaran. Orang yang mampu malah dapat beasiswa, yang tidak mampu malah sulit. Gitu loh. Ini yang saya agak kesayangkan. Ini harus kita benahi betul. Kita mau ngasih beasiswa sama orang yang tepat. Apalagi dia punya prestasi, saya full support. Jangankan di Indonesia, ke luar negeri pun saya rela, saya kasih tuh beasiswa. Ya, mau pilih mana saja lah. Ya, mau di mana, di Timur Tengah boleh, mau di Eropa boleh, mau di Amerika boleh. Asal berprestasi, asal punya kemampuan, asal punya kemauan. Nanti syaratnya kita akan ngobrol lagi dengan teman-teman. Kita buat FGD, forum diskusi, ya. Saya mau tahu betul apa masalah sebetulnya. Kebanyakan dari kita ini, yang satu saya sayangkan adalah kurangnya informasi. Jadi yang dapat beasiswa orangnya punya orang punya dalam. Betul tidak? Nah, besok itu harus transparansi, kita buka seluas-luasnya, kita kasih secara fair. Memang dia berhak, kita kasih. Ini tidak kadang-kadang diumpetin Pak, sengaja nggak dibuka. Supaya apa? Supaya orang dalam. Betul nggak? Nah, besok kita permudah dengan catatan kita diskusi dulu. Terlalu mudah juga salah. Betul kan? Sulit juga jangan. Harus pas-pas dong, karena anggaran terbatas gitu Mas Santi. Oke, sebentar, Bang itu mau nambahin kayaknya. Jadi kalau ambo jawab sederhana lah ya, pakai bahasa cu ya. Potang jadi anggota DPD RI setahun hanya beasiswa 1 uang. Ada yang dapat beasiswa dari ambo enggak di Siko Potang? Ayo angkat tangan yang dapat beasiswa dari Edwin Pratama Putra. 1, 2, 3, 4, Satwi setahun, mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Tapi sedih wak Bang Faisal, apa sedih? Kampar ndak ada mengagendakan hal yang paling penting, tidak ada menganggarkan hal yang paling penting adalah beasiswa. Ide beasiswa ini datang dari Bang Yuyun Hidayat. Tepuk tangan dulu untuk Bang Yuyun. Besok awak programkan beasiswa dan mohon Onga Tamarudin, Om Mbak Diski, Pak Famil, siapa lagi anggota dewan kita yang datang leh? Banyak yang datang anggota dewan, 2 boleh uang. Anggota dewan awak di Kampar, Bang Diski di provinsi, ada Ustaz Sarulaidi, ada Bang Sahidin. Awak fokuskan untuk beasiswa kau lebih banyak lagi ke depan. Setuju? Jadi cito konkret, tidak hanya wacana, tapi sudah jelas. Yang dapat beasiswa tadi, tolong dijaga amanatnya, selesai tepat waktu. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aidil. Saya berasal dari Kecamatan Mangkinang. Tadi dari Mbak yang bertanya tadi itu tentang beasiswa Pak. Dan sekarang kami tentang pemuda yang ada di kampung-kampung pelosok sana. Contohnya kayak gini Pak, pertanyaan saya sederhana Pak. Di situ ada spanduk pemuda butuh lapangan kerja. Itu Pak. Kami Pak dari pemuda-pemuda ingin menanyakan Pak, kenapa sih dari pihak-pihak yang terkait di atas, misalkan kayak bupati atau pemerintah lainnya, kalau untuk masalah kerja ini Pak,
kami orang bawahan kalau meminta kerja atau mencari kerja, kami disepelekan Pak. Kayak gitu. Apa kami tidak punya orang dalam? Kayak gitu Pak pertanyaan kami Pak. Kadang kami pun kasihan lihat diri kami sendiri yang hanya tadi Bapak udah menyampaikan niat. Kami pun udah punya niat Pak di dalam hati kami yang sebesar-besarnya untuk dapat kerja. Pertanyaan saya Pak, bagaimana kebijakan Bapak dengan permasalahan itu Pak? Sekian, terima kasih. Ya, selalu jawab ya, Bang Rahmat Aidil. Siap, Aidil Pak. Bang Aidil, Rahmat Aidil apa? Ya, Aidil. Ya, Rahmat Aidil. Rahmat Aidil, saya langsung jawab saja. Ini kesalahan dalam kita ini sudah lama terjadi. Dan ini saya sudah berkali-kali menyampaikan ke dalam setiap orasi saya. Adalah kalau kita selalu bertanya, ada nggak lowongan kerja? Itu suatu pertanyaan buat saya yang sangat salah. Kenapa salah? Harusnya kita yang menciptakan lapangan kerja. Kita ini dari dulu dididik untuk menjadi karyawan, tapi kita tidak pernah dididik menjadi seorang pemilik. Ini masalahnya. Saya tuh punya cita-cita tuh bukan menjadi buat lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Itu saya nggak, itu urusan pertama. Yang nomor satu buat saya itu adalah bagaimana saya menciptakan pengusaha-pengusaha baru, pengusaha-pengusaha hebat yang membangkitkan ekonomi Kabupaten Kampar. Itu yang paling penting. Gimana caranya? Ya kan? Saya contohkan sedikit. Ini kemarin saya baru bicara. Pak, ada orang ke rumah nih, kita cerita tentang masalah usaha. Pak, sekarang ini kami kesulitan Pak. Kesulitan apa saya bilang? Kami ini dari persatuan perikanan itu, yang membudidaya ikan patin. Rupanya ikan patin kita itu adalah ikan patin nomor 1 di dunia. Wah, keren gak tuh? Tepuk tangan dulu dong. Secara mutu, ikan patin Kabupaten Kampar itu dicari. Kalau di Jakarta namanya jadi ikan dori. Orang kira itu orang Jepang kan? Bukan, itu ikan patin. Itu kebutuhan kita itu luar biasa. Kemampuan kita saat ini sangat terbatas. Artinya apa? Yang minta banyak, kita tidak mampu mensuplai. Masalahnya di mana? Karena masih sedikit orang-orang kita, anak-anak muda kita untuk bekerja sebagai pengusaha. Pak, kalau kita bicara pengusaha Pak, kan kita butuh modal Pak. Itu kita sudah siapkan solusinya. Wih, sampai situ kan mikirnya. Ya, pasarnya ada, yang beli ada. Apa yang kurang? Kurangnya suppliernya. Kami siapkan. Jadi besok saya Bang Edwin, kami menyiapkan 3 program. Yang satu, kami menciptakan pasarnya yang sudah ada. Nih, patin. Masalah daging sapi, kita tuh masih impor daging sapi itu 20 sampai 50 ekor setiap hari. Peluang pasar nggak tuh? Gede banget itu peluang pasarnya. Besar betul. Sekarang kita impor dari mana? Dari Sumatera Barat, Sumatera Utara. Telur, kita juga belum bisa suplai diri sendiri. Kita masih impor dari Sumatera Utara, Sumatera Barat. Ikan juga begitu. Artinya apa? Peluangnya amat sangat besar. Kenapa tidak kita budidayakan ini? Karena tidak diberi kesempatan. Yang pertama, tidak ada namanya informasi tentang itu. Betul tidak? Tahu nggak selama ini? Nggak tahu. Bagaimana kita mau berusaha, informasi kita tidak dapat. Makanya satu, kami transparansi informasi. Itu dulu. Yang kedua, setelah informasi dapat, kami akan ciptakan apa? Kami akan berikan pelatihan khusus. Contoh tadi patin. Ya, kebutuhannya di luar tuh hampir 200 ton per hari Pak. Kemampuan kita tuh tidak sampai 20 ton per hari. Permintaannya 200 ton. 1 kilo itu harganya sekarang 15.000. Coba saja hitung berapa omsetnya kira 1 hari kita kurangnya. Banyak. Ya kan? Ilmunya kita ajarkan dulu. Insya Allah kami akan berikan ilmunya gratis dari pemerintah. Wah, itu dulu. Nah, yang ketiga apalagi Pak? Kami ini idenya Bang Fahmil nih.
Mana ketua kita nih, Pak Fahmil? Berdiri Pak Fahmil. Nah ini ketua kita Pak Fahmil, tepuk tangan buat Pak Fahmil. Saya diskusi dengan beliau, Pak, kita bisa dan mampu memberikan bantuan modal tanpa bunga kepada setiap UKM kita yang di Kabupaten Kampar. Kami kasih pinjaman, tapi bunganya insya Allah pemerintah akan bayarkan. Nah, sudah kami siapkan skemanya. Kami sudah hitung-hitung dengan Pak Fahmil. Insya Allah pemerintah Kabupaten Kampar sanggup dan mampu melakukan itu. Ya, nanti ini akan kami berikan. Jadi yang pertama Bang Rahmat Aidil, kita jadikan banyak pengusaha. Karena syarat menjadi negara maju, daerah maju, syarat minimalnya adalah minimal penduduknya 5% adalah pengusaha. Kampar tidak sampai 2%. Berarti kita utang berapa? 3%. Artinya berapa? Dari 1 juta penduduk Kampar itu belum sampai 30.000 yang jadi pengusaha. Nah ini tugas kita. Kita ciptakan itu. Nah Pak, bagaimana Pak dengan kami bukan semua orang tidak bisa jadi pengusaha Pak. Betul kan? Kami ini profesional. Oh, dengan adanya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan usaha-usaha itu, dengan otomatis pembukaan lapangan kerja juga akan terbuka lebar. Ya, ini jelas kalau itu. Kemudian apalagi kami mencari investor masuk ke dalam, ke Kampar. Investornya apa? Wih, Kampar tuh punya segalanya. Name it lah, sebutin aja butuh apa. Kampar punya Pak, tambang minyak punya, ya kan? Emas punya, nikel punya, bukan nikel, galena punya. Kita ini batu bara kita punya. Wah banyak sekali kita punya. Perikanan melimpah. Betul kan? Luas lahan kita, saya kemarin bawa oret Pak, saya cek. Rupanya luas lahan kita ini, itu hampir masih bisa dikelola tuh masih ada puluhan ribu hektar Pak. Puluhan ribu hektar. Dan banyak sekarang, yang ada sekarang ini kebun-kebun itu banyak yang belum mempunyai standar dan izinnya. Kita benahi itu lagi, langsung bertambah lagi itu. Kalau itu kita bedah lagi, panjang itu. Kenapa saya berani ngomong ini? Karena itu fakta. Waktu itu saya ingat betul almarhum itu Bapak kami, Haji Zainal, kami ngecek kemarin kebun-kebun yang ada di Kampar. Yang punya izin Pak tak sampai 70%. Bayangkanlah. Ya. Oke, siap. Jadi jawabannya gitu ya, Pak Rahmat ya. Pertama, jangan berpikir kita itu minta lapangan pekerjaan, tapi kita berpikir membuka lapangan pekerjaan. Nah gitu, oke? Itu saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Bapak, perkenalkan nama saya Vanita Ditya, saya warga asli Kampar, warga Kampar. Sebenarnya ini ada 2 pertanyaan, gak apa-apa ya Pak? Dan saya udah lama menunggu Bapak sampai saya catat pertanyaannya dari beberapa bulan yang lalu. Panjang Pak. Dan ini memang keresahan saya selaku tenaga kerja yang ada di Kampar dan juga keresahan mahasiswa yang khususnya ada di Kabupaten Kampar yang yang berkuliah di Kabupaten Kampar. Izin sebelumnya Pak, tagline terbesar Bapak menganggarkan beasiswa untuk mahasiswa ya Pak. Salah satunya, oke. Di sini di Kampar khususnya itu ada 3 perguruan tinggi Pak. Yang mana rata-rata mahasiswa di situ dari kelas menengah ke bawah. Nah, kemudian kalau ditanya mengenai beasiswa, kalau yang saya pribadi tahu itu ada beasiswa katanya beasiswa Pemda, tapi tahu-taunya itu masih menggunakan CSR Bank Riau. Ada juga beasiswa Bansos, ada juga KIP dari Kemdikbud, dan juga ada KIP aspirasi yang udah dijelaskan oleh Bapak Edwin. Nah, kebetulan saya juga salah satu tendik yang ada di perguruan tinggi tersebut. Di perguruan tinggi dan 3 perguruan tendik tenaga pendidikan. Iya Pak. Iya Pak. Jadi di sini ada perguruan tinggi yang pernah mengajukan permohonan KIP aspirasi kepada Pak Edwin.
tadi Pak Edwin bilang katanya tiap tahun memberikan 100 beasiswa kepada mahasiswa Kampar. Sementara di sini kami pernah mengajukan beberapa beasiswa KIP aspirasi kepada salah satu staf Bapak. Hanya saja di sini yang diterima 1 orang saja, Pak. 1 orang saja, dan saat itu kami udah mulai menghubungi lagi, tapi tidak ada respon, Pak. Dan itu kejadiannya sekitar September 2023. Nah, kata Bapak kan udah memberikan 100 beasiswa. Nah, itu tuh standar 100 beasiswa tuh Bapak berikan kemana aja, Pak? Sementara di sini ada 3 perguruan tinggi, Pak. Dan mohon maaf sebelumnya, dikarenakan tidak terpenuhinya kuota KIP tadi di salah satu kampus ini, ada beberapa yang putus kuliahnya, Pak. Begitu, Pak. Jadi di sini saya ingin bertanya, kalau seandainya memang nanti Bapak insya Allah terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar, nah bagaimana Bapak membuktikan kalau seandainya Bapak ini tidak sekedar omong doang gitu, Pak. Karena tadi saya terkejut, Bapak bilang selama 1 tahun Bapak memberikan 100 kuota KIP. Hanya saja di sini yang saya tahu Pak, di saat meminta puluhan kuota yang diterima hanya 1, gitu, Pak. Ya, makasih. Siapa panggilannya? Fani, Pak. Fani. Ya, yang kedua, silakan. Yang pertanyaan kedua ini lebih ke ini sih, Pak, minta tolong. Dulu saya bekerja di salah satu perusahaan yang namanya itu perusahaan Gurita UMKM Halal Hub. Yang lokasinya pas tepat di samping posko pemenangan Bapak, Pak. Ya, posko pemenangan Bapak. Nah, di situ perusahaan kami ini dia bekerja di bidang UMKM, di mana salah satu tagline kami itu adalah UMKM naik kelas. Di sini kami sebagai perpanjangan tangan Dinas Koperasi, Pak, dan Dinas Perindustrian. Di sini kami juga membantu dalam permasalahan kemasan UMKM, dalam pemasaran, dalam yang terlebihnya itu memasarkan, kami juga memasarkan di kancah internasional. Dan beberapa kegiatan yang udah kami lakukan selama 1 tahun itu udah kami pasarkan keripik nenas dan abon patin ke Vietnam, Malaysia, sampai kami udah melaksanakan bisnis matching juga, Pak, sampai ke Amerika. Nah, alhamdulillahnya memang keren, Pak, kalau misalnya kita lihat ya, Pak. Tapi perusahaan tempat saya bekerja waktu itu udah menginvest hampir 1 M kepada Pemda Kampar untuk merenovasi gedung. Mungkin Bapak udah lihat gedungnya ya, Pak. Dan itu udah membuat standarnya standar internasional, Pak. Tapi yang diketahui oleh warga Kampar itu memakai uang Pemda, padahal itu uang perusahaan kami, Pak. Begitu, Pak, uang perusahaan kami. Dan di sini tiba-tiba Pemda bungkam. Salah satunya dikarenakan pergantian bupati yang kemarin nggak jelas, Pak. Dan kami udah berusaha, dari bupati ini kami udah datang, dari bupati yang ini kami udah datang, tapi mereka bungkam, Pak, dikarenakan permasalahan administrasi. Jadi di sini gara-gara nggak berjalannya perusahaan, saya salah satu tenaga kerja di sana kena PHK waktu itu. Dan di sini juga CEO saya juga meminta tolong, siapapun nantinya yang terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kampar, datangi dia langsung. Tanyakan gimana masalah perusahaan kita itu, gitu, Pak. Jadi di sini saya meminta tolong kejelasannya, Pak. Ini langsung dijawab ini ya. Langsung. Panggilannya siapa tadi? Fani, Pak. Fani. Jadi Fani, Bu Fani atau Mbak Fani? Mbak aja deh, Pak. Atau Tis, boleh. Dek Fani. Dek Fani, masalah beasiswa yang cuma dapat 1 di kampus Bu Fani itu, Mbak Fani, Dek Fani, jangankan masyarakat, saya juga marah. Apa sebab? Kuota itu terbatas. Terbatas, karena saya dapat jatah beasiswa itu untuk anak kuliah, SMA, SMP, dan sekolah dasar. Kalau kita fokuskan di satu kampus karena kuota terbatas, maka kami punya strategi, nggak mungkin di satu tempat kita taruh. Ada yang kuliah di Pekanbaru, UMRI, ada yang di UIR, di UMRI 500. Total 500 semua ya, semua 500. Ada di UMRI, ada di UIR, di Tembilahan juga ada. Jadi kita beri banyak beasiswa. Nah, diskusi dengan Bang Yuyun, Bang, itu tidak cukup.
sangat tidak cukup. Makanya dalam visi misi kami insya Allah akan menganggarkan beasiswa. Supaya apa? Orang-orang yang tidak dapat itu bisa diminimalisir bebannya oleh kehadiran pemerintah daerah. Dan itu kebijakannya ada di Bupati dan DPRD nanti ke depan. Jadi adik-adik semua, ibu-ibu, kuota terbatas tapi pemerintah daerah kita tidak menganggarkan itu. Besok berdasarkan keinginan masyarakat itu harus kita tambah. Nah, jadi begitu deh. Yang kedua, masalah itu halal hub ya. Ya. Halal hub. Saya tahu betul bagaimana waktu itu Pak Kamsol itu. Nah, betul. Ya, sebut nama aja kita langsung. Yap. Inilah ironinya Bang Yuyun. Ganti tahun, ganti kalender, ganti tahun, ganti baju lebaran, ganti tahun, ganti bupati. Besok 5 tahun, Adinda, janganlah kita ganti bupati lagi. Cukup 5 tahun beliau memimpin, saya mengawal pembangunan ke depan 5 tahun. Nah, kita buat forum seperti ini, musyawarah rencana pembangunan daerah kita, jenleh dibuat dengan gaya-gaya yang lama. Setuju? Kalau seandainya bisa, masalah halal hub ini kita akan carikan solusinya, karena ini investasi dan tidak main-main. Oke, siap Pak. Pemerintah daerah harus melanjutkan mana yang positif, mana yang negatif kita kurangi. Ada yang belum nih, soal olahraga dan soal seni. Ini, Bang Satya, ayo. Tepuk tangan untuk Bang Satya Budi. Beliau adalah pelatih karate, pelatih taekwondo juga, 2. Ya. Jadi aspirasinya Bang Satya dengan catatan, ada di panggung ini kritik Bang Satya, boleh marah. Boleh marah, boleh menyampaikan keresahan. Ini pelatih karate saya ini. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang luar biasa. Ada tema perubahan dan teringat kepada kegiatan yang lampau. Saya pribadi sudah aktif dalam kegiatan olahraga dari sejak SMA dan menjadi pelatih untuk kegiatan taekwondo sebenarnya, Bang, dari awal. Tapi ternyata pembiayaan taekwondo yang kami rasakan dari dulu sangatlah sulit dan biayanya sangat besar. Alhamdulillah sampai hari ini masih tetap bertaekwondo, dan saya tambah lagi dalam kegiatan olahraga bela diri juga, karena kebetulan saya tidak mahir dalam olahraga permainan. Saya di karate, kebetulan perguruan saya Inkanas, dan alhamdulillah dari jajaran Polri sebagai ketua kami berjenjang sampai ke Kapolres Kampar. Alhamdulillah kami disupport dari itu. Selanjutnya yang sangat berat itu sebenarnya, kami asal bertanding selalu sulit dan mandiri. Hasil karya padahal sudah luar biasa. Saya sudah bawa tim Porprov Taekwondo Kampar sudah 4 kali. Dari kegiatan pertama di Bengkalis sampai terakhir saya di Kabupaten Kampar 2017, dan kita selalu gemilang. Alhamdulillah karya saya dari kabupaten, provinsi, dan nasional, Asia, bahkan dunia. Adik kandung saya sendiri yang sudah saya latih dari usia 4 tahun, atlet PON dan Platnas di Timnas. Alhamdulillah pejabat atau Bupati Kampar sebelumnya memang tidak pernah memperhatikan kami. Kami berharap di saat ada Bapak almarhum Aziz Zainal waktu itu yang luar biasa memperhatikan seluruh insan Kampar termasuk olahraga. Kami berharap ternyata sudah selesai dalam waktu yang singkat.
dan itu putus lagi. Dan harapan itu muncul lagi nih Bang. Harapan itu muncul lagi. Saya berharap orang tua murid kami yang aktif dan betul-betul yang berprestasi itu rata-rata dari kalangan menengah ke bawah dan mereka yang betul-betul berjibaku latihan. Tanding itu biayanya besar. Kami baru pulang tanding hari Ahad kemarin dan ini sudah diundang lagi 1 bulan ke depan. Bahkan di bulan Desember sudah ada event lagi. Mereka menjerit, mereka tidak bisa mengutamakan prestasi sedangkan berasnya tidak bisa beli. Pemerintah tidak hadir kepada kami. Saya sangat dekat dengan beberapa bupatinya, bahkan dirangkul Bang. Tidak juga bisa dapat. Saya ada dekat sama bapak-bapak legislatif, tentu terbatas bantuannya. Jadi saya berharap inilah bupati dan wakil bupati yang betul-betul menjawab keinginan, kebutuhan dari orang tua kami. Terima kasih. Mungkin begitu Bang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat Bang Satya. Ini saya yang jawab nih. Giko bisa aja karate kok. Oke, jadi adik-adik semua, yakinlah besok insya Allah bidang olahraga kita support dengan maksimal dan penuh Bang Satya. Terima kasih Pak. Saya pribadi, Pak Bupati, ini curhat dikit nih. Curhat, saya sama juga derita sama beliau ini. Membawa tim bola kita, PSBS Bangkinang, lebih dari 1,5 miliar duit saya pribadi setiap tahun keluar. Jadi membangun olahraga itu emang tidak mudah. Tapi besok kita berdua dikawal oleh Bang Zulfan Azmi, kita wajib menganggarkan di Dewan, minimal pokir Dewan ada support event olahraga untuk di Kabupaten Kampar. Alhamdulillah insyaallah. Amin. Siap. Jadi jawabannya singkat, padat, jelas. Insya Allah kami berdua akan support itu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Kampar. Karena banyak perempuan, hidup perempuan Indonesia. Mungkin dari tadi kita juga sudah kawan-kawan sudah menyampaikan. Sebelumnya terima kasihlah kepada Bang Yuyun dan juga Bang Edwin dari 4 calon yang disurati hari ini oleh media Iqbal. Namun hanya 1 calon yang berani hadir di sini untuk tanya duduk langsung dengan masyarakat Kampar. Dan juga kita berterima kasih kepada Rapat Rakyat sebagai media platformnya Iwal yang telah menyediakan wadah seperti ini sehingga kita mampu untuk langsung menanyakan ataupun menyampaikan aspirasi kita kepada calon-calon pemimpin kita. Mungkin dari tadi kita sudah dengar bagaimana tadi penyampaian mengenai beasiswa, penyampaian mengenai pembangunan ini, perubahan itu segala macamnya. Dan mungkin kalau kita berbicara mengenai beasiswa, hari ini justru hati saya sangat disakiti, Pak. Kenapa gitu? Karena hari ini pemerintah mampu menganggarkan anggaran untuk baju pejabat Kampar, untuk anggaran untuk smartphone Kampar, sedangkan hari ini pemerintah tidak mampu menganggarkan beasiswa untuk mahasiswa Kampar. Sepakat, kawan-kawan? Dan itu terbukti, Pak. Penganggaran baju adat oleh eksekutif legislatif Kampar itu sebesar 23,3 miliar. Maaf kalau ralat kalau salah, kawan-kawan. Dan juga pengadaan smartphone. Bayangkan loh, wakil kita hari ini smartphone-nya dianggarkan, nanti dibalikan bagi yang sadar. Sedangkan hari ini masih banyak anak-anak putus sekolah yang menangis untuk mencari uang untuk membayar UKT atau uang semesternya. Itu mengenai beasiswa, Pak. Jadi saya harap di kepemimpinan Pak Yuyun dan Bang Edwin, jika terpilih nantinya, Pak Yuyun dan Bang Edwin memang mampu untuk merealisasikan ini. Ini pertama, Pak. Dan satu lagi, saya ini seorang pemuda yang berasal di balik daerah ini, Pak, di balik lapangan ini. Yang mana daerah saya hari ini selalu terdampak banjir. Bayangkan berapalah jarak ini dari Balai Bupati. Tapi hari ini kami tidak pernah dilihat.
Mungkin Bang Yoyong, Bang Edwin hari ini bisa langsung melihat atau mengecek ketika ada hujan anggaran 15 menit, 20 menit daerah kami di dalam nih. Ini kita berada di pusat kota loh. Masa kita malu nanti di kota masih ada banjir gitu kan? Itu yang kedua Pak. Dan hari ini kita dari tadi bicara mengenai perubahan. Yang mana perubahan ini nantinya kita juga melibatkan milenial, Gen Z. Tapi hari ini tidak ada wadah yang disediakan oleh pemerintah Kampar untuk mengembangkan dan menyalurkan anak muda kita ke yang hal-hal positif. Contohnya, kalau ada wadah hari ini akan ada balap liar di setiap malam minggu di jalanan kota. Dan hari ini kita ingin menyampaikan kepada calon yang hadir hari ini yang memang kita nggak tahu ya ini tujuannya memang hadir untuk tanya duduk atau untuk sekalian berkampanye ya Allahu alam gitu kan. Tapi tadi yang kita tahu dan saya harapkan Bang Yuyun dan Bang Edwin bisa menjawablah apa yang saya sampaikan tadinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah beasiswa dan kebijakan di DPRD atau di pemerintah daerah kita, ya Dinda, ke depan kita akan sama-sama kontrol bersama, anggaran itu akan kita buat porsinya berpihak kepada rakyat. Kami berdua diseleksi secara ketat oleh 5 partai. Ya. Pertama, kami diseleksi oleh Partai Amanat Nasional. Ini ada Bang Zulfan Azmi. Yang kedua, kami diseleksi ketat oleh P3. Diseleksi ketat oleh PKS. Ada Onga Tamar. P3 ada Bang Yuyun. Kami diseleksi juga oleh PSI dan Perindo. Tapi harus diingat, ya, hampir semua partai juga merindukan hal yang sama. Dengan catatan apa? Baik buruknya, sehat dan tidak sehatnya satu gerbong itu tergantung lokomotifnya. Oleh sebab itu, kami berdua insya Allah bila diamanatkan menjadi bupati, wakil bupati, bersama dengan kawan-kawan koalisi akan secara jelas berkomitmen langsung dengan masyarakat apa yang menjadi kebutuhan akan kita penuhi dan tidak lanjuti. Sepanjang itu menjadi prioritas pembangunan kita ke depan. Yang kedua, warga Pancaloswong. Palos ya? Palos, mana suaranya Palos? Ambo tinggal SD di situ dulu. Banjir kok sangat bisa kita atasi. Dengan cara apa? Dinormalisasi lagi. Ya, kanal-kanal itu. Dan itu butuh komitmen. Iko namanya kaji menun. Tapi kenapa bertahun-tahun ini dibiarkan? Itu karena tidak dikerjakan. Insya Allah salah satu banjir, ya salah satu persoalan banjir di Kabupaten Kampar khususnya ke Kota Bangkinang harus kita selesaikan Bang. Kalau tidak malu gitu Bang. Karena apa? Sudah menelan korban jiwa. Ya, saya tahu itu. Singkat padat jelas, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya akan mengenalkan diri. Nama saya Junisa Nada Aulia. Saya salah satu pelaku seni dan salah satu anggota dari Dewan Kesenian Kampar. Saya di sini ingin mengaspirasikan dari semua pelaku seni, mungkin di sini ada juga untuk tempat dan wadah para pelaku seni di Kabupaten Kampar ini. Sekarang kan belum ada nih. Jadi tidak ada terjadinya event-event yang seperti Bang Edwin bilang tadi, event-event itu kurang karena mungkin tempat dan wadah untuk para pelaku seni itu berkumpul sendiri tidak ada. Jadi insya Allah kalau misalnya terpilih Bang Yuyun dan Bang Edwin, bagaimana kelanjutan untuk tentang wadah dan tempat para seni Kabupaten Kampar. Terima kasih. Ini jawaban singkat ini, Bang Yuyun yang bisa jawab karena beliau jago main gitar. Pak Ketua, Iko jago main gitar Pak Bupati gitu. Nah, nanti kita minta Pak Bupati main gitar ya. Mau lihat Pak Bupati kita main gitar? Dia jago main gitar, tapi ingat jadi imam juga oke. Silakan. Bisa Wak. Ya, dengan siapa tadi Mbak?
Nada, namanya pun sudah mulai seni ya. Mau nama nada. Ya, tadi kita bicara tentang Dewan Kesenian. Dan kita memang kita akui sekarang ini kita belum mempunyai gedung kesenian yang mumpuni. Betul kan? Kami dan Bang Edwin sudah merencanakan itu udah lama. Kita membuat gedung seni. Cuma permasalahannya adalah kami takutnya setelah kami buat bagus itu tidak dirawat. Nah, kalau Dewan Kesenian Kampar itu berani bertanggung jawab dan berkomitmen untuk merawat gedung itu, insya Allah kami akan segera bangunkan itu gedungnya. Berani nggak sekarang? Karena sekarang kita hobinya rata-rata, Bapak Ibu sekalian, hobinya membangun. Di saat ngerawat masih juga minta sama pemerintah. Padahal sudah dikasih gratis, merawat pun tak mau. Ini yang saya tidak mau. Ya, kami siap pemerintah bangunkan gedung itu, tapi tolong dirawat juga. Dibuatlah pertunjukan, dibuatlah event-event, ya kami akan support juga nanti event tersebut. Tetapi dengan hasil itulah dirawat pula gedungnya. Nah itu permintaan kami juga. Kalau Dewan Kesenian Kampar oke, insya Allah Yuwin juga oke. Nah, sip? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana orang? Oh sini. Perkenalkan nama saya Muhammad Fajri, asal dari Salo. Ya. Salo Timur. Sebelumnya Pak ya, saya kan pernah bekerja di salah satu rumah sakit di Pekanbaru, RSUD Arifin Ahmad. Dan banyak warga Kampar yang berobatan lanjut Pak di sana Pak ya, sebagai kayak kanker gitu kan, mereka harus kemo gitu. Jadi di Pekanbaru itu Pak, rumah singgah buat masyarakat Kampar itu sangat minim, bukan minim lagi Pak, tidak ada. Dan bahkan mereka rela mengeluarkan biaya satu hari 100.000 kalau nggak salah saya tanya Pak ya. Dan seminggu itu 500.000 untuk menginap di sana. Karena fasilitas untuk balik hari ke Pekanbaru itu sangat kurang Pak gitu. Kadang ambulan desa itu tidak menyanggupi gitu Pak. Karena banyaknya permintaan ke rumah sakit lain gitu. Jadi saya meminta lah menanyakan kapan itu dibangun rumah singgah untuk masyarakat Kampar. Betul enggak Mama? Sekian Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya gampang, simpel, segera. Setelah kami dilantik. Itu aja jawabannya? Iya. Catat Bang ya, setelah dilantik, kalau nggak ada kita marah ya. Kalau nggak ada kita marah Bu. Siap-siap dimarahi kalau tidak jadi ya. Loh, tinggal bangun aja kok. Tinggal bangun? Iya. Siap dengan perubahan? Kita Permasalahannya, cuma satu permasalahannya. Apa permasalahannya? Yang di belakang setuju atau tidak? Oh DPR? Iya dong. Kan yang tanda tangan juga DPR. Kalau DPR-nya oke, DPR oke nggak ketua? Serius lah nih, ditagih nanti, tanggung jawab. Berani nggak? Oke, tadi komitmen dan DPRD komitmen. Pimpinan DPRD, Bang Zulpan berkomitmen. Insya Allah. Kami juga, Bang Zulpan, punya aspirasi. Kami ingin DPRD itu melakukan open parlemen. DPRD Kampar itu harus dibuka secara publik. Rapat-rapatnya supaya kita semua bisa melihat siapa-siapa saja anggota DPRD yang menyetujui kebijakan-kebijakan yang diajukan tadi. Betul? Kayak DPR RI, rapat kan terbuka kan? Ada yang rekam. Biar kita tahu mana yang berpihak sama mama, mana yang berpihak sama Gen Z, mana yang berpihak sama milenial. Oke? Sepakat? Nah, dibuka ya Bang Zulpan, biar publik menilai. Apakah Bang Zulpan, Bang Fahmil, Abang Diski di provinsi, apakah siap memperjuangkan aspirasi? Dan nanti kita lihat. Oke, ada lagi? Oh iya, terakhir. Ini. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Aris Pratama. Saya di bidang kesenian ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang tidak ya. Saya menilai Kabupaten Kampar sampai saat ini itu kacau. Ya. Kacau dari segi pemerintahannya. Dia banyak omong doang aja. Ya, biar dari pihak bupati, DPRD dan lain-lainnya. Karena
saya selama 6 tahun berkoar mendatangi pihak yang bersangkutan itu ditolak mentah-mentah dari segi kesenian saya. Padahal Kabupaten Kampar terkenal dulunya dari kesenian yang terbentuk dari rumah lontiok. Saya mengangkat kesenian Melayu Kampar itu lebih tinggi, tetapi pihak-pihak pemerintah itu mata, ya. Mungkin ada pihak-pihak yang di sini, pihak pemerintah, mungkin sudah saya pernah datangi. Dia cuma omong doang. Saya tertarik dengan argumen dari pihak paslon 4 ini. Real atau tidak realnya kita lihat di kedepannya. Gimana tanggapan Tuyut ataupun Bang Edwin tentang Tentang kesenian. Kesenian. Tentang kesenian Kampar seperti apa tanggapannya? Kerajinan kayu. Oh, kerajinan kayu. Oke. Masalah kesenian ini, ya, terutama untuk kriya, ya, ini wajib kita beri ruang khusus. Saya dan Bang Yuyun, alhamdulillah diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala mengunjungi banyak tempat, banyak benua. Sudah semua benua kami berdua kunjungi. Yang paling penting dalam kehidupan ini adalah arsitektur. Dan kita ke depan dalam membangun wajib memperhatikan sisi arsitektur kita. Dan itu berkaitan dengan seni. Dikombinasikan dengan para arsitek yang ada. Ini adalah simbol. Sehingga apa? Nanti Kabupaten Kampar punya simbol yang jelas untuk berbagai macam yang dibangun di Kabupaten Kampar. Dan mesti diingat, kenapa orang datang ke Eropa, datang ke daerah-daerah yang hari ini menjadi tempat wisata kota, itu semua adalah dasarnya ingin melihat arsitektur bangunannya. Kampar belum serius untuk itu. Masih sangat jauh. Oleh sebab itu kita mulai, Bang, dari hari ini dan termasuk kerajinan kayu. Jadi jawaban kami singkat, besok kalau bisa kasih masukan kepada kami, jangan berjumpa di situ aja. Oke? Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Ahmad Fauzi. Saya mahasiswa yang terjerat pinjol. Mungkin kawan-kawan ada yang terjerat pinjol karena kebutuhan biaya kuliah, itu saya gitu. Dan kawan-kawan yang lain seperti itu. Dan itu keresahan saya gitu. Nah, hari ini tujuan dari kebangsaan negara Indonesia adalah bagaimana mensejahterakan rakyat. Jika hari ini di Kampar masih ada petani yang digusur dari lahannya, jika hari ini masih ada pelajar yang putus sekolahnya, masih ada mahasiswa yang tak bisa mampu membayar kuliahnya, jika hari ini masih ada guru honorer yang tak digaji selama berbulan-bulan, jika hari ini masih ada petani-petani yang berjuang mati-matian hanya untuk mempertahankan hidupnya. Pertanyaannya sederhana untuk para calon pemimpin-pemimpin kita hari ini. Bagaimana sih perspektif, pandangan, kacamata berpikir kita melihat kondisi yang terjadi di Kampar hari ini? Bagaimana menyatakan bahwasanya Indonesia ataupun Kampar itu sejahtera? Bagaimana perspektif kesejahteraan rakyat menurut calon pemimpin kita? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, kita udah mulai agak seru nih bahasanya. Perspektif kesejahteraan. Tadi bahasanya apa tadi? Satu, masalah gaji honorer tidak dibayar. Apalagi petani susah, apalagi lingkungan. Kenapa lingkungan dirusak? Terus apa lagi? Mahasiswa putus sekolah, apalagi tidak dapat kerja, apalagi pinjol, apalagi. Betul nggak? Semua itu pertanyaan saya masih satu. Apakah ini masalahnya masalah pemerintah? No, bukan.
Ini masalah kita semua. Ini masalah kita semua. Karena apa? Membangun negeri ini tidak hanya bisa diandalkan oleh satu maupun kelompok orang, tapi harus dari semua sisi. Makanya saya dan Bang Edwin selalu menyatakan ini kerja kita adalah kerja sama-sama. Saya dan Bang Edwin itu hanya koordinator, tidak lebih dari itu. Ya, koordinator yang bisa ngambil kebijakan. Contoh kenapa gaji honorer terlambat? Kalau tidak ada laporan, tahu nggak kami? Enggak. Harus ada masukan dulu. Betul kan? Karena hampir tidak mungkin semua hal kami akan tahu detail satu persatu. Harus ada dari masukan. Makanya, oh Pak, gaji honor Pak sudah 3 bulan nggak dibayar Pak. Oh, ada apa ini? Langsung kami ngambil kebijakan, bayar dong. Permasalahannya di mana? Jadi tugas kami dan Bang Edwin sebetulnya adalah kami berusaha menyelesaikan akar masalahnya dulu. Jadi perspektif kesejahteraan itu berdasarkan kami adalah bagaimana masyarakat menilai kesejahteraan itu sendiri buat mereka. Kalau mereka sudah sejahtera dan merasa cukup, ini sudah cukup sebetulnya. Kami tinggal scale up atau naik kelaskan. Nah itu masalahnya. Gitu Bang ya. Tepuk tangan aja Bang, nggak usah malu-malu. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Hidup rakyat! Siapa yang menginginkan perubahan? Angkat tangan yang menginginkan perubahan. I do. Hidup rakyat! Oke, terima kasih. Terima kasih kawan-kawan atas pertanyaan-pertanyaannya. Dan tolong Bang Yuyun, Bang Edwin, euforia pada malam hari ini harus terus digelorakan. Sebab kalau insya Allah nanti Bang Yuyun dan Bang Edwin memimpin, tawaran-tawaran kebijakan politik tadi yang Bang Yuyun dan Bang Edwin janjikan, jangan sampai tidak terwujud. Dan mohon maaf kalau kami rakyat marah kepada Bang Yuyun dan Bang Edwin, Bang Yuyun dan Bang Edwin harus siap dengan konsekuensi itu. Siap Bang Yuyun, Bang Edwin? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Oke, keduanya siap kita marahi kalau ternyata kebijakan-kebijakan politik yang tidak sesuai dengan apa yang beliau katakan di hari ini. Oke, itulah maksud dari tanya dan duduk alias tanduk. Dan itulah disebut sebagai rapat rakyat. Rapatnya rakyat yang mempertemukan rakyat dengan elit secara langsung. Musyawarah. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, adik-adik, abang-abang, ya, halo adik-adik semua. Kami berdua hari ini menjatuhkan pilihan untuk maju sebagai calon bupati dan wakil bupati Kampar. Niatnya adalah untuk perbaikan yang lebih baik bagi Kabupaten Kampar. Kami berdua ini hadir di tengah masyarakat. Niatnya tidak untuk gagah-gagahan, tapi punya niat agar pemerintah daerah bisa hadir untuk masyarakat miskin. Pemerintah harus hadir untuk guru MDA. Pemerintah daerah harus hadir untuk orang-orang yang ingin berkuliah. Pemerintah daerah harus memperhatikan orang-orang yang ingin punya rumah yang layak untuk ditempati. Pemerintah daerah, ya, pemimpinnya harus peka terhadap kebutuhan dari masyarakat. Kami sadar, kami berdua ini adalah hanya sebagai simbol pembangunan Kabupaten Kampar ke depan. Kami hanya didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, untuk bagaimana kita semua bergandengan tangan membawa perubahan yang lebih baik untuk Kabupaten Kampar. Menjadikan Kabupaten Kampar yang naik kelas insya Allah.
Edwin Pratama Putra, ya, anak Jati Kampar, lahir di Bangkinang, menjatuhkan pilihan saya kepada pasangan saya, Bang Yuyun Hidayat, berpasangan sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Saya meyakini Bang Yuyun layak untuk memimpin negeri ini selama 5 tahun ke depan. Insya Allah, dan kita punya semangat sama. Di semangat kita juga ada semangat almarhum Pak Aziz Zainal. Insya Allah.